Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bang Kiki di acara Inspiration Jar. Kali ini saya sama Pak Siswa ya, pemilik dari Batik Bogor Tradisiku. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah Kang, sehat ya Alhamdulillah, pada hari ini. Semoga kita sehat selalu ya. Amin, 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 amin. Ya. Gimana Pak bisnis nih Pak? Bisnis batik ini di zaman pandemi ini Pak? Memang gimana ya kita, tapi ya kita tidak perlu mengeluh memang keadaan ya. Kami bisnis tetap berjalan biarpun suasana pandemi sekarang seperti sama-sama kita rasakan ya. Ya dengan beberapa trik-trik kami untuk bagaimana kita bertahannya kami sudah siapkan. Alhamdulillah Seperti itu ya. Ya sebelumnya mungkin juga kami perlu kasih tahu sama pemirsa bahwa saya Pak Siswaya ya pemilik Batik Bogor Tradisiku ini yang kedudukan di Jalan Jalak nomor 2 Tanah Sarea Kota Bogor. Ya. Jadi sudah berapa tahun ya? Jadi Berapa, 13 Januari 2008. Udah lama juga Pak ya? Ya alhamdulillah. Udah lama juga ya. Ya ketika itu memang saya sebagai ketua paguyuban orang Jogja yang pengurus paguyuban waktu itu belum ketua. Saya mengadakan satu bakti sosial di Jogja. Kebetulan sentra tempat saya bakti sosial ada tempat-tempat batik yang kena gempa bumi. Tahun 2006 inget kan? Iya, ya, Pak. Meluluh lantakkan Ya, kota Jogja. Ya, itu saya sangat terharu dengan melihat keadaan pembatik-pembatik di sana. Maka kalau saya hanya membantu sebuah benda, makanan atau uang mungkin sekejap juga habis pasti habis. Maka kami bagaimana kalau ini saya bawa aja ke Bogor. Awalnya seperti itu Kang. Nah, saya bawa ke Bogor, saya bawa 5 orang. 4 orang tukang batik dan 1 tukang warna. Oh gitu Pak ya. Ya sampai sekarang ya sampai seperti ini. Itu waktu pertama kali Pak Batik Bogor Tradisiku ini dibuka. Itu gimana tuh Pak antusiasme masyarakat? Mau tahu? Yang melonceng aja wali kota Bogor. Bukan main. Pak Diani Budiarto awalnya. Itu di Jungle sana. Di Jungle sana ya. Itu dilonceng pada waktu ulang tahun kota Bogor waktu itu ya. Dilonceng di sana. Ya sudah kebayangkan televisi, media, semua media pasti meliput kan. Sehingga ya dengan waktu yang tidak lama orang pengen ketemu saya, pengen wawancara, pengen tahu apa sih batiknya di mana dan lain sebagainya. Nah itu awalnya seperti itu. Itu Bapak gimana Pak awalnya menemukan corak-corak inilah? Kepikirannya gimana sih gitu? Nah gini, dulu saya juga biarpun sudah punya konsep, namun saya kumpulkan para seniman, para akademisi, kemudian pemerintah, tokoh masyarakat, LSM di tempat ini. Saya minta pendapatnya, apa kira-kira batik yang akan saya ciptakan ini motifnya apa gitu kan. Nah kok ya cocok dengan apa yang saya gagas ya itu mengarah kepada ikon-ikon yang ada di kota Bogor. Nah, tercetaklah ini ada motif hujan, ada motif kebun raya, kemudian ada motif istana, sempur, kemudian sempur juga ada Pak? Ada sempur ya, ada. Jadi teratai, teratai. Nah, itulah kalau masalah motif-motifnya ya. Oh gitu Pak ya. Jadi kalau di sini kisaran harganya berapa nih Pak? Ada beda-bedanya nggak sih Pak? Ya, memang kalau harga saya katakan mahal. Artinya apa? Orang harus paham ya bahwa kalau di Jogja, di Pekalongan, mungkin orang upah itu masih ya sangat murah ya. Betul. Bahan-bahannya ada di sana semua. Ya, SDM ya pertama itu pasti katakanlah di sini ini 50.000 aja nggak akan mau, di sana 25.000 masih ada orang mau bekerja di Jogja itu. Betul ya. Nah, itu bahannya di sana sudah tersedia. Sehingga di sini bahan harus didatangkan. Tenaga kerjanya mahal. Akhirnya harga menjadi mahal. Ya, di sini saat ini kisaran 150 sampai 6 juta ada. Ya, 6 juta tuh. Yang 6 juta itu sangat eksklusif kali Pak ya? Ya pasti itu tulis ya.
pasti tulis ya sangat eksklusif, tidak ada duanya. Oh, jadi cuma satu doang? Biasanya seperti itu. Terus tantangannya apa Pak ketika Bapak memulai bisnis ini nih Pak? Tantangan banyak sekali. Kalau saya anggap sebagai tantangan. Ya. Oh, saya harus begini gitu ya. Contohnya, saya misalkan pasang iklan di depan, diterima pembatik, ya nggak akan ada yang ngamar. Di Bogor. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Ya. Itu satu aja contoh. Terus kita ke pasar Anyar mau beli bahan batik, kan morinya nggak sembarangan mori. Kita harus katun 100%. Oh, ya? Dari bahan aja itu udah harus khusus. Khusus ya. Jadi tidak sembarang mori bisa dibatik. Ketika diwarna nanti nggak bagus. Nggak keluar lah warnanya ya. Nggak gigit. Nggak gigit. Jadi meleset gitulah ya. Nah, itu salah satunya. Belum bahan warna, malam, canting. Nggak ada di pasar Anyar kita mau beli. Sehingga kita datangkan dari daerah yang banyak produksi batik. Oh gitu. Tapi Bapak sekarang menciptakan itu nggak? Misalnya menciptakan juga garmentnya lah untuk bahan batik ini. Ya. Jadi saya kasih tahu bahwa Batik Bogor Tradisiku ini ada 5 unit usaha sebenarnya kalau kita pecah. Oh gitu. 5 unit usaha. Pertama, lembaga kursus. Seperti ini yang terpampang. Oh iya Pak. Lembaga kursus. Ya. Siapa orang yang pengen belajar batik di sini tempatnya ya. Satu. Kedua, workshop ya. Sama-sama kita ketahui di belakang ada workshop. Orang sudah kursus, sudah bisa pasti pengen praktek kan. Dua. Nah, sudah jadi batik, sudah dibuat, pengen dijahit di atas di lantai 1. Ada penjahitannya. Ya. Ada penjahitan. Sudah 3. Biasanya orang punya penjahit aja gitu kan. Nah, kemudian yang keempat, perca-perca daripada sisa-sisa jahitan itu bisa menjadi dasi seperti ini. Tetap jadi Pak ya? Iya, bisa menjadi dompet seperti ini. Inovasinya. Ya. Tas juga ini ada Pak? Iya, ada tas. Tas nih Pak, bagus dan juga nih Pak. Banyak aksesoris yang lain yang ada di dalam. Sama ini Pak, totopong nih saya. Ya, totopong. Khas nih dari Batik Bogor Tradisiku. Jadi ada 4, 5 galeri. Galeri pasti tempat untuk memasarkan. Ya. Terus Pak, pesan-pesan nih Pak untuk anak muda nih Pak. Apa nih Pak? Begini, batik ini sekarang bukan identik untuk orang tua aja. Nah itu. Kalau untuk pandangan. Dulu orang pakai batik ketika mau kondangan. Iya betul. Dipakai oleh orang tua ya. Jangan punya kesan itu. Marilah kita belajar batik, mencintai batik, mengenakan batik. Jangan hanya sebagai penonton aja, tapi menjadilah pelaku ya. Harus bangga Pak ya. Harus bangga sama kita bangsa Indonesia. Iya betul Pak, betul harus bangga. Batik sudah diakui dunia loh, ya. Jadi pada dasarnya, yuk anak muda siapapun dan dimanapun kalian berada, datanglah ke Batik Bogor Tradisiku, Jalan Jalak nomor 2, Tanah Sareal, Kota Bogor. Belajar batik, mencintai batik, mengenakan batik itu ya. Nanti banyaklah apa yang digali, apa yang dibuat inovasi tentang untuk anak muda, baik warnanya maupun modelnya. Mantap banget. Siapa tahu anak-anak muda Bogor juga punya inovasi sendiri ya Pak terhadap batik. Oh Pak, ya. Iya harus. Kan? Oke Pak, saya terima kasih banyak nih Pak atas saran-sarannya, atas ilmunya. Mudah-mudahan usaha Bapak ini makin maju nih Pak. Makin berkembang lagi. Ya, terima kasih. Ada satu hal yang perlu saya sampaikan sedikit aja. Bahwa Batik Bogor ini sudah menjadi juara nasional gugus kendali mutu. Wah, gugus kendali mutu juara nasional tahun 2013 ya. Kemudian juga juara industri hijau. Kami menerima penghargaan di istana. Di istana Wakil Presiden di Jakarta dengan Pak Bambang Budianto waktu itu Kepala Dinas Perindustrian Kota Bogor ya. Nah, terus kami juga sudah pernah menjadi wakil dari Indonesia ke Jepang. Wow, ya, mantap banget. Itu gimana tuh Pak? Ya, itu kerjasama Citro, Citronya Jepang yang membiayai. Kami juga diajak ke Jepang sampai dalam 1 tahun itu ke sana kemari. Dari Jepang juga ke sini, ke tempat batik kita ini. Ya,
Jadi itu 3 prestasi yang cukup lumayan besar lah. Sangat besar sekali itu Pak, sangat besar sekali. Dan kami juga dilibatkan dalam menyusun SKKNI Batik Nasional. Ya, belum lama sudah diresmikan oleh Menteri Tenaga Kerja yang sekarang sudah di publish lah itu. Gitu. Jadi itu beberapa prestasi yang kami dapatkan dan kalau juara apa itu namanya produk inovasi Jawa Barat, Gubernur sudah memberikan sama saya juga piala-pialanya ada di. Udah banyak lah Pak ya. Udah banyak pasti. Maka ini tinggal mengembangkan lah untuk anak-anak muda itu. Jangan. Benar-benar harus kebuka lah pemikiran anak muda Pak ya. Betul. Jangan menganggap batik itu untuk orang tua, untuk hajatan doang gitu kan. Siapa tahu dengan kita harus itu kalau sudah kita nanti terjun di batik masih berinovasi lah macam-macam ya. Ya, saya kira itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Tentu ada beberapa hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya. Kalau saya Pak yang harusnya begitu. Ya, saya kira demikian mungkin wawancara dari saya Pak Siswaya Batik Bogor Tradisiku yang bisa saya sampaikan. Banyak nih Pak Siswaya atas ilmunya, atas sarannya. Semoga batik di Bogor semakin merajalela. Amin. Ya kan? Amin. Jadi batik itu tidak dikotak-kotakan oleh sebuah kota Pak. Iya. Tapi batik itu Indonesia Pak. Iya, betul. Ya kan? Saya ngomongnya bener nih Pak. Ya memang begitu. Iya kan Pak? Iya. Kan kesannya batik itu wah orang Jogja, orang Solo, orang Jawa Tengah lah, Pekalongan lah, ya kan? Orang Bogor nggak punya batik, ternyata punya juga di sini. Iya. Ya, oke Pak, terima kasih banyak. Baik, sama-sama. Maaf kalau ada salah-salah kata dari saya Pak ya. Sama-sama. Ya, baik. Jangan lupa teman-teman tetap saksikan channel Gudang TV. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.